Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sparta. Oke, silakan. Kamu bukannya udah itu, si Tania Putri udah kirim bro. Iya, saya udah, Pak. Saya mau nanya ini, Pak, yang bab 4 sama bab 5-nya. 45, kan mau sempro. Udah sempro udah. Oh, udah sempro, Pak, saya bulan April. Oh iya, iya, iya. Terus sampai di mana kamu? Perbaikan udah, proposal udah diperbaiki. Proposal udah, Pak. Udah ditandatangan semua sama Oh ini, iya. Pak Muklis sama Bu Nova. Ya, terus sekarang mau nanya apa lagi? Bab 4 itu. Ini yang bab 4, Pak. Ya, silakan buka. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Ini, Pak. Apakah udah terlihat, Pak? Di zoom lagi, zoom. Hasil olah datamu mana? Hasil olah data udah? Olah data udah, Pak. Udah saya masukin ke bab 4. Ini logo stasi Mas ya, ini pertama kali. Iya, baru pertama. Coba hasil olah data, coba lihat hasil olah datanya. Hasil olah data, hasil divisi, coba lihat. Bukan ini yang asli. Oh, Infuse ya, Pak? Ya, asli. Bentar, Pak. Ini, Pak. Sebentar, saya share screen. Ini, Pak, ini yang regresi satunya, Pak. Ini uji Chow. Ini uji Hausman-nya, Pak. Terus ini uji hetero. Terus ini uji Lagrange multiplier. Ini uji multiplier. Pelan. Uji hetero mana? Pelan-pelan. Ini hetero, maaf. Hetero mana? Ini hetero, Pak. Nah, terus hasil regresinya? Apa, Pak? Hasil regresinya mana? Ini, Pak. Gimana meregres gimana cara? Meregresnya? Gimana meregresnya? Ini kan hasilnya itu, outputnya ini. Kenapa, Pak? Ini kan outputnya meregres, coba dari awal meregres gimana cara? Meregresi. Ini, Pak, yang dilihat dari apa namanya? Kan ini hasilnya kan proses kamu regresi, coba simulasikan ke saya. Simulasikan sampai hasil ini, coba simulasikan, ngerti nggak? Regresi pertama itu dia pakai, bentar, Pak. Rumusnya. Yang apa namanya minus 0,06, Pak, ini koefisiennya. Bukan, saya nggak minta ini, kamu itu tutup aja, kamu coba regres ulang. Oh, bikin ulang, Pak. Saya pengen lihat proses gimana regres ulang. Bikin ulang berarti new. Loh, kok ini kok buka itu aja yang di situ bisa dibikin tuh. Itu bisa beli regresnya. Kok bisa kamu regres kan? Berarti bukan kamu ngerjakannya, siapa ngerjain siapa? Ini saya sendiri, Pak, tapi saya nggak maksudnya regresi apanya, Pak? Saya kurang paham. Astagfirullah. Kamu dapat hasil regresi gimana cara tadi itu? Cara sudah dapat segitu artinya gimana caranya? Coba ulang lagi itu, gimana cara dapat segitu? Gimana cara dapat segitu? Ulang lagi itu. Nah, itu. Yang ini, Pak. Ya, terus? Estimate, terus ROA, CNPL, LDR card, size.
Terus tahun regresi yang pertama itu 2017-2019. Ini apa? Opsinya apa itu? Final optionnya fix. Fix. Ya, Pak. Kenapa fix? Karena uji Chow sama uji Hausmann-nya sama-sama fix, Pak. Uji Chow sama? Uji Hausmann-nya sama-sama fix. Jangan uji Chow hasilnya apa uji Chow? Uji Chow itu kurang dari 0,05, Pak. Jadi HO-nya ditolak, H-nya diterima, Pak. Jadi pakai fix. Setelah pakai fix, apalagi ujinya? Kenapa, Pak? Setelah itu apalagi ujinya? Uji Hausmann. Kenapa uji Hausmann? Uji Hausmann itu buat Kenapa diuji Hausmann? Kenapa diuji Hausmann? Karena buat nentuin dia pakai fix atau random ya, Pak. Ya, itu kamu kenapa diuji Hausmann? Buat nentuin itu, Pak, pakai fix atau random. Ada hubungan nggak uji Chow sama uji Hausmann? Nggak ada ya, Pak? Jadi hasil uji Chow itu nggak ada hubungan dengan uji Hausmann? Ada, Pak. Kalau misalkan habis uji Chow itu lanjut ke uji Hausmann, Pak. Kapan lanjut uji Hausmann? Kapan lanjut uji Hausmann-nya? Kenapa, Pak? Kapan dilanjut uji Hausmann? Bisa dilanjutkan nggak uji Hausmann? Bisa lanjutkan nggak hasil uji Chow itu dilanjut ke Hausmann, bisa nggak? Bisa, Pak. Apabila apa? Apabila kalau ini, Pak, kalau HO-nya ditolak ya, Pak? Tolak itu maksudnya apa itu? Kalau HO ditolak itu kan dia kurang probabilitasnya kurang dari 0,05. Nah, kalau misalkan kurang dari 0,05 dia berarti pakai HA, Pak, terus pakai fix effect, terus buat nentuin selanjutnya dia pakai fix effect atau random dia pakai uji Hausmann, Pak. Kalau hasil Chow itu kan bisa nggak diuji Hausmann, bisa ya kan? Kapan nggak diuji Hausmann? Hasil Chow-nya seperti apa? Kalau dia hasilnya fix, Pak. Hasil fix kamu kan juga ujikan Hausmann, itu uji Hausmann kan? Iya, Pak. Kapan uji Hausmann tidak perlu diuji? Oh, kalau HO-nya udah diterima, Pak. Apa itu artinya? Artinya udah lebih dari 0,05. Apa artinya itu? Apa artinya? Probabilitasnya udah lebih dari 0,05. Apa artinya itu? Belum jawab tuh. Artinya menggunakan common effect, Pak. Common effect itu maksudnya? Itu lagi. Apanya, Pak? Tutup lagi semuanya. Oh, tutup. Kembali lagi ke skripsimu tadi ya, kembali lagi ke skripsi. Oh, skripsi. Oke, Pak, sebentar. Ini, Pak. Jadi awal tadi, di awal bab 4 tuh. Oh iya, baik, Pak. Kamu jelaskan. Nah, ini dari awal ini gambaran umum objek penelitiannya, Pak, menggunakan bank umum konvensional tahun 2017-2021. Terus kriteria yang digunakan itu menggunakan laporan tahunan dengan kelengkapan data, ada ROA, NPL, LDR, sama CAR, serta total aset masing-masing untuk kebutuhan variabel bank size sebagai variabel kontrol. Nah, ini untuk kriteria sampel pertama, yaitu menggunakan bank umum konvensional dengan periodenya 2017 sampai 2019. Terus jumlah perusahaannya 42 bank, dengan total sampel dikali 3 tahun jadi 126, dikurangi data outliers sebanyak 10 data, jadi total observasinya itu ada 116. Lalu untuk persamaan regresi kedua itu ada periode tahun 2018 sampai 2021, dengan jumlah banknya itu 42, dengan total sampel 42 bank dikali 4 tahun jadi 168. Dengan dikurangi data outliers itu ada 14, jadi total observasinya ada 154. Selanjutnya ini analisis dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Di sini ada tabel yang pertama adalah model persamaan analisis 1, 2017 sampai 2019.
Nah, yang tabel kedua ini adalah ada model persamaan analisis 2, yaitu 2018 sampai 2021. Di mana isinya ada mean, nilai rata-rata, median, maksimal, minimal, standar deviasi, sama total. Terus habis itu di sini berdasarkan hasil tabel 4.3 di atas dapat dideskripsikan dengan uraian sebagai berikut. Nilai ROA, nilai rata-rata ROA pada perusahaan bank umum konvensional untuk persamaan 1 itu 0,009 dan untuk persamaan 2 itu sebesar 0,007. Sedangkan nilai standar deviasi untuk persamaan 1 itu 0,01 dan untuk persamaan 2 itu dia 0,012. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi, yang berarti bahwa ROA persamaan 2 dan persamaan 1 itu memiliki penyimpangan data yang tinggi. Halo, kamu tadi itu baca apa? Rata-rata itu bacanya? Mean. Kok mean? Mean ya, min ya Pak, min. Ya, kapan mean? Dosenku bilang mean. Kok mean sih? Ya Pak, min. Aduh, astagfirullah. Itu banyak mahasiswa bilang mean, dosen juga mean. Kok mean? Itu bahasa. Ya Pak, maaf Pak. Enggak, bukan maaf, punya kamu aja habis semua mahasiswa bilang mean. Mau di metode mean dosen bilang. Enggak Pak. Kok mean? Itu udah berapa hampir semua mahasiswa tuh pakai mean. Gua kuliah bahasa Inggris deh. Iya Pak, maaf Pak. Mean, astagfirullah. Min Pak. Terus gimana? Untuk nilai minimum ROA di persamaan 1 itu sebesar minus 0,03, itu setara dengan ROA Bank Neo tahun 2018. Terus untuk nilai maksimumnya itu sebesar 0,03, setara dengan ROA pada Bank BCA tahun 2018. Untuk nilai minimumnya itu sebesar minus 0,05, setara dengan ROA pada Bank BPD Banten tahun 2020. Sedangkan untuk nilai maksimumnya itu 0,041, setara dengan ROA pada Bank Harda Internasional tahun 2021. Lalu untuk variabel yang independen pertama itu ada risiko kredit dengan proksi NPL. Nilai rata-rata atau mean-nya itu untuk persamaan 1 sebesar 0,03, sedangkan untuk persamaan 2 itu 0,034. Untuk standar deviasinya, persamaan 1 itu 0,02, sedangkan untuk persamaan 2 nilai standar deviasinya itu 0,028. Nah, kedua persamaan tersebut tuh memiliki nilai rata-rata lebih kecil dibanding nilai standar deviasinya, yang berarti terdapat penyimpangan data sehingga menyebabkan bias. Untuk nilai minimum NPL, persamaan 1 itu sebesar 0,00462%, setara dengan NPL pada Bank Nobu tahun 2017. Sedangkan untuk nilai maksimum NPL persamaan 1 sebesar 0,15, setara dengan NPL pada Bank Neo tahun 2018. Lalu untuk variabel independen kedua, itu ada risiko likuiditas, di mana proksinya itu LDR. Nilai rata-ratanya untuk persamaan 1 itu 0,89, dan untuk persamaan 2 sebesar 0,87. Nah, nilai standar deviasinya itu jika dilihat nilai standar deviasinya baik persamaan 1 dan persamaan 2 itu lebih kecil dari nilai rata-ratanya, yang berarti tidak terjadi penyimpangan data yang tinggi sehingga tidak berpotensi menyebabkan bias. Untuk nilai minimum dari persamaan 1 itu memiliki nilai sebesar 0,42 atau setara dengan LDR pada Bank Jitras tahun 2019. Dan untuk nilai minimum pada persamaan 2 sebesar 0,37 atau setara dengan LDR pada Bank Kapital Indonesia. Untuk maksimum di persamaan 1 itu 1,60 atau setara dengan LDR pada Bank Bisnis Internasional tahun 2018. Sedangkan untuk persamaan 2 itu sebesar 2,05 setara dengan LDR Bank Harda. Lalu variabel independen ketiga ini ada kecukupan modal dengan proksi CAR. Nilai rata-rata untuk persamaan 1 itu sebesar 0,25. Sedangkan untuk nilai rata-rata persamaan 2 sebesar 0,28. Nilai standar deviasi untuk persamaan 1 itu sebesar 0,14, sedangkan untuk persamaan 2 sebesar 0,19. Jika dilihat di nilai standar deviasinya, baik persamaan 1 dan kedua, itu lebih kecil dari nilai rata-ratanya, yang berarti tidak terjadi penyimpangan data yang tinggi, sehingga tidak berpotensi menyebabkan bias. Lalu untuk nilai minimum persamaan 1 dan persamaan 2, ini tuh sebesar 0,090, atau setara dengan CAR pada Bank BPD Banten tahun 2019. Serta nilai maksimum pada variabel ini untuk persamaan 1 itu 0,98 atau setara dengan CAR pada Bank OK Indonesia tahun 2017. Sedangkan untuk nilai maksimum persamaan 2 sebesar 2,15 atau setara dengan CAR pada Bank Bisnis Internasional tahun 2021. Nah, variabel independen yang terakhir itu ada pandemi COVID yang hanya digunakan untuk
persamaan penelitian 2 saja, yakni menggunakan dummy. Nilai rata-ratanya 0,48 dengan nilai standar deviasinya 0,50. Nah, nilai standar deviasinya lebih besar dari nilai rata-rata, yang berarti terdapat data heterogen pada variabel ini atau variabel ini dapat menyebabkan bias karena adanya penyimpangan data yang tinggi. Lalu untuk nilai minimum variabel ini adalah 0 pada bank yang memiliki laporan keuangan sebelum masa pandemi, serta nilai maksimum yaitu 1 yang terdapat pada perusahaan yang memiliki laporan keuangan saat pandemi COVID. Lalu ada variabel kontrol atau bank size. Nilai rata-rata untuk persamaan 1 yaitu sebesar 31,18%, sedangkan untuk persamaan 2 itu 31,38%. Lalu untuk nilai standar deviasinya persamaan 1 1,92, sedangkan persamaan 2 memiliki standar deviasinya 1,88. Yang standar deviasi ini memiliki nilai lebih kecil dari nilai rata-rata, yang memiliki arti bahwa variabel ini tidak memiliki data heterogen atau nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Lalu ada analisis data panel atau uji Chow. Ini hasil uji Chow untuk persamaan 1 dan ini untuk persamaan 2. Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji Chow dapat dilihat bahwa probabilitas cross-section chi-square-nya itu sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dan dapat disimpulkan menggunakan model fixed effect. Lalu yang kedua itu ada uji Hausman. Uji ini digunakan untuk menentukan menggunakan model random effect atau fixed effect. Nah, ini untuk persamaan 1, probabilitas cross-section-nya itu 0,01, di mana lebih rendah dari 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Serta dapat disimpulkan model yang digunakan adalah fixed effect. Untuk uji Hausman penelitian 2, itu hasil probabilitasnya 1,00, di mana lebih besar dari 0,05, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Serta dapat disimpulkan model yang digunakan adalah random effect. Lalu ada uji LM. Di sini ada probabilitas untuk persamaan 2 itu 0,00, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Maka model yang digunakan adalah random effect. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik atau uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas untuk persamaan penelitian 1, yakni tahun 2017 sampai 2019, nilai probabilitasnya adalah 0,112, atau lebih besar dari 0,05, dengan jumlah observasi sebanyak 116. Ini berarti data yang digunakan berdistribusi secara normal. Lalu untuk uji normalitas penelitian 2, ini probabilitasnya 0,79, di mana lebih besar dari 0,05. Dengan jumlah observasi sebanyak 154, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada persamaan penelitian 2 itu berdistribusi normal. Lalu untuk uji multicall, ini yang tabel pertama persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2. Dan ini uji heterokedastisitas, di mana ini persamaan 1 untuk tahun 2017 sampai 2019. Probabilitasnya lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan ini terbebas dari masalah heterokedastisitas. Untuk persamaan 2 juga ini probabilitasnya di atas 0,05, maka dapat dikatakan terbebas dari masalah heterokedastisitas. Lalu ada uji autokorelasi, di mana untuk persamaan 1 memiliki Darwin-Watson-nya itu 2,739, yang dapat dikatakan persamaan 1 itu tidak dapat disimpulkan. Pengujian autokorelasi tidak memiliki makna dalam model regresi data panel. Untuk tabel yang kedua ini sama kayak persamaan 1, sedangkan Darwin-Watson-nya itu 2,23. Lalu selanjutnya ada analisis regresi berganda. Yang pertama ini tabel hasil analisis persamaan penelitian 1. Di mana di sini terlihat bahwa koefisiennya itu negatif, dan di sini NPL itu signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perbankan, LDR itu signifikan positif, CAR itu signifikan positif, dan bank size itu signifikan positif. Lalu untuk yang persamaan 2, ini NPL-nya signifikan negatif, LDR-nya signifikan positif, CAR-nya tidak signifikan, bank size-nya signifikan positif, pandemi signifikan negatif. Terus ada koefisien determinasi atau adjusted
R-square, di mana untuk persamaan 1 itu sebesar 0,80. Hal ini berarti bahwa 80,37% dari masing-masing variabel independen mampu menjelaskan variabel ρ, di mana sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Sedangkan untuk persamaan penelitian 2, itu sebesar 0,86. Hal ini berarti bahwa sebanyak 86,17% dari masing-masing variabel independen itu mampu menjelaskan variabel ρ dan sisanya dipengaruhi faktor-faktor di luar model penelitian. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis atau uji T. Pengujian ini menunjukkan besarnya pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Nah, yang pertama ini untuk persamaan penelitian 1. Hipotesis 1, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Nah, berdasarkan tabel 4.13 tadi, itu mengatakan bahwa koefisien regresinya negatif dan nilai probabilitasnya itu 0,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko kredit itu berpengaruh signifikan negatif. Dengan pernyataan di atas bahwa hipotesis 1 untuk persamaan penelitian 1 itu diterima. Lalu untuk hipotesis kedua, risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Nah, terlihat pada tabel 4.13 hasil uji data panel untuk variabel independen risiko likuiditas itu nilai koefisien regresi dan probabilitasnya sebesar 0,008391 dan 0,019. Yang di mana hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Dengan demikian, hipotesis 2 dinyatakan diterima. Lalu untuk hipotesis 3, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Nah, terlihat pada tabel 4.13, nilai probabilitasnya 0,001 dan koefisien regresinya 0,02. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai 0,05. Maka dengan pernyataan di atas bahwa hipotesis 3 itu diterima. Selanjutnya untuk persamaan penelitian 2, hipotesis 1, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Nah, terlihat dari tabel 4.13 dan 4.14 hasil uji data panel mengatakan bahwa NPL itu berpengaruh signifikan negatif. Dengan demikian, hipotesis 1 untuk persamaan penelitian 2 itu diterima. Lalu untuk hipotesis kedua, risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis 2 itu diterima. Lalu untuk hipotesis 3, itu kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, di mana nilai koefisien regresinya itu 0,004 dan probabilitas sebesar 0,12. Dengan pernyataan di atas bahwa hipotesis 3 ini ditolak. Untuk hipotesis 4, itu pandemi COVID berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Nah, koefisien regresinya itu 0,002 dan probabilitasnya 0,0058. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima. Nah, juga ada ukuran perusahaan atau bank size sebagai variabel kontrol, di mana untuk persamaan 1 itu dia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk persamaan 2, dia berpengaruh signifikan positif juga terhadap kinerja keuangan. Lalu di sini ada pembahasan hasil penelitian. Risiko kredit. Nah, dapat disimpulkan bahwa hipotesis untuk risiko kredit itu diterima. Lalu untuk risiko likuiditas juga hipotesisnya diterima, dan juga kecukupan modal. Kecukupan modal pada tabel 4.14 menyatakan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini berarti kecukupan modal bersangkutan sebelum adanya pandemi mempengaruhi naik turunnya kinerja, sedangkan selama masa pandemi tidak mempengaruhi kinerja secara langsung, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada pandemi COVID. Di sini pandemi COVID juga memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Untuk ukuran perusahaan atau bank size, ini juga bisa nggak dibacakan ya? Kenapa, Pak?
Ini udah disingkat-singkat, Pak. Hah? Udah disingkat-singkat. Terus bank size ini memiliki pengaruh signifikan positif sebelum dan selama masa pandemi COVID. Lalu untuk implikasi manajerialnya, hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Sedangkan untuk hasil analisis periode 2018-2021 menunjukkan bahwa 3 dari 4 variabel independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, yaitu NPL, LDR, dan juga variabel DAMI, yaitu pandemi COVID. Udah, Pak. Terus bab 5-nya kesimpulan dan saran. Implikasi manajerial mana? Implikasi manajerial. Ini, Pak. Bentar. Coba kamu implikasi manajerial kamu jelaskan ya. Kamu jelaskan implikasi Oh iya. manajerial. Apa melihat itu? Kenapa, Pak? Kamu jelaskan apa melihat ini? Maksud jelaskan dong. Kalimat sendiri ya. Hasil analisisnya itu berarti pada periode 2017 sampai 2019 itu semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan. Implikasi itu bukan hasil analisis. Ya. Di sini sudah ada tadi. Analisis sudah ada kan? Sini sudah ada kan? Iya, Pak. Ada. Implikasi itu bukan analisisnya. Implikasi itu dari hasil itu apa implikasi bagi manajer, bagi bagi pihak lain, bagi pengembang teori apa implikasinya? Hasil-hasil yang kamu peroleh itu apa implikasinya? Oh, rasio. Jangan diulang lagi hasil ini signifikan yang ulang lagi itu. Sudah ada hasil analisis. Misal hasil yang pertama apa? Hasil yang variabel independen pertamamu apa? Risiko kredit, Pak. Terhadap apa? Signifikan negatif. Terhadap apa? Kinerja keuangan perbankan. Nah, apa implikasi bagi manajemen kalau signifikan negatif itu apa implikasinya? Apa ya? Maksudnya kayak biar bisa melakukan apa ya? Maksudnya karena semakin tinggi rasio NPL kan semakin tinggi juga kerugian akan diterima bank. Nah, manajemen bank juga bisa untuk selalu memantau atau melakukan beberapa cara agar NPL-nya tuh tetap terjaga, Pak. Jadi nggak ngelebihin 5%. Karena besaran rasio NPL yang ideal itu menurut OJK 5%. Itu implikasinya. Iya, Pak. Jadi manajemen bank itu juga harus selalu memantau NPL-nya, Pak, biar nggak lebih dari 5%. Bank dapat melakukan penyelamatan kredit juga, tapi bisa rescheduling, reconditioning, restructuring, dan melakukan upaya itu mengambil alih barang. Kenapa itu? Kan Kenapa, itu Pak? kan hasilnya itu dampak NPL terhadap kinerja. Oh, enggak, Pak. Ini kalau misalkan NPL-nya udah lebih dari 5%, Pak, bisa melakukan penyelamatan kredit itu, Pak. Bukan, itu kan yang NPL aja kan. NPL itu berdampak terhadap kinerjanya positif negatif ya. Iya, Pak. Nah, apa implikasinya dampak NPL terhadap kinerja itu implikasi apa? Bukan tentang NPL dulu kamu ceritakan. Dampak terhadap kinerja apa implikasinya? NPL itu, jadi kalau NPL-nya kenaikan satu NPL itu bisa menurunkan ROA, Pak. Bisa menurunkan. Itu bukan implikasi, itu hasilnya itu. Karena kan sudah ada hasil kamu jelaskan. Iya, Pak. Implikasinya apa dengan dampak negatifnya, dengan dampak negatifnya terhadap kinerja apa yang sudah dilakukan oleh bank? Ini risiko kredit itu dapat dijadikan salah satu parameter pengukuran kinerja keuangan oleh bank. Nah, semakin tinggi risiko kredit, itu semakin kinerja keuangannya itu juga ikut rendah, Pak. Oleh karena itu, bank diharapkan mampu untuk mengelola tingkat NPL dengan baik agar terciptanya kinerja keuangan bank yang baik pula, Pak. Oke. Ini berapa lama aku mengerjain nih? Berapa lama Bang 4 nih? Dari habis apa ya? Habis Lebaran, Pak. Lebaran. Kesimpulannya apa? Kesimpulan. Oh, maaf.
Kesimpulannya dijelasin ulang ini Pak, resiko kredit dengan proxy NPL ini memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada masa sebelum dan selama pandemi. Terus ini juga sejalan dengan penelitian. Sejalannya nggak usah tuliskan singkat. Kenapa Pak? Ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh. Oh gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Terus apa lagi itu? Risiko likuiditas juga Pak. Terus abis itu ada kecukupan modal dengan proxy CAR. Pengaruh signifikan positif terhadap ROA. Terus ini pandemi juga signifikan. Jadi kalau dalam analisis hasil ya, hasil aplikasi nggak ada lagi singkatan-singkatan itu. Oh, singkatan ini Pak, maksudnya kayak ROA. Ada lagi ROA itu apa artinya itu? Kenapa Pak? ROA itu apa maksudnya? Oh, return on asset. Ini pengukuran itu kepanjangannya. Iya. Ukuran apa tuh? Kinerja keuangan Pak. Nah, udah ganti kinerja keuangan semua ROA itu. Oh, berarti nggak usah dipakai singkatan ya Pak? Nggak usah dipakai. Ke kalimat populer ini. Ah iya Pak. Baik, sama di analisis juga sama, analisis hasil itu juga sama itu. Ah iya. Ganti itu. Iya, nanti Pak. Terus LDR itu apa LDR? Loan to deposit ratio Pak, ngukur itu LDR itu kan singkatan LDR pengukuran apa itu LDR itu? Oh, likuiditas, risiko likuiditas Pak. Nah, ganti risiko likuiditas semua. Ah iya Pak, baik Pak. Hati-hati gantinya itu, karena hati-hati lah gantinya. Kalau LDR-nya naik, risiko likuiditas gimana? Turun gimana? Hati-hati itu gantinya. Penjelasan kamu itu. Semua diganti semua ya. Sama kesimpulannya. Keterbatasan apa? Keterbatasan penelitiannya. Perbatasannya ini Pak. Penelitian ini hanya menggunakan bank umum konvensional dengan tahun penelitian 2017 sampai 2021. Terus juga nggak pakai semua risiko-risiko yang ada pada perbankan, cuma pakai risiko kredit, likuiditas, sama kecukupan modal aja Pak. Sarannya apa? Sarannya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang lain Pak. Jadi kayak seperti risiko pasar. Nomor satunya apa tadi keterbatasannya? Ini bank umum konvensional Pak. Saranku itu nomor satu. Oh, menambah ini ya Pak, tahun ya Pak, tahun penelitian. Nggak nyambung. Iya. Salah satu itu soalnya kaitan dengan keterbatasan. Oh, kebalik Pak saya Pak. Yang kedua malah yang menambah ini. Sampel periode penelitian. Rubah aja. Ya Pak. Udah Pak. Berarti yang ini mana data pustaka udah itu? Apa Pak? Data pustakanya gimana? Oh, daftar pustaka ini Pak. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu Agustin. Pelan-pelan. Iya Pak. Pelan-pelan. Ini Agustin ini apa nih? Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya? Ini jurnal efek credit risk. Oh, jurnal ini Pak. Apa ya? Study of Government Conventional Commercial. Oh, saya jurnalnya. Kenapa Pak? Nama jurnal nggak ada tuh. Kalau nggak ada hapusnya tuh. Oh iya Pak, nanti. Apa nama jurnalnya? Coba kau buka di apa paper, coba lihat papernya, buka di papernya. Saya lupa nggak dinamain Agustin gitu Pak. Cuma nomor. Yang cerdas dong, bikin dokumen itu yang cerdas. Kalau diminta cepat dibukanya. Mysteriana Agustin ini siapa? 2016. Efek kredit. Buka ini, kamu tutup dulu, buka. Papernya. Pak, bentar Pak. Ini juga nomor 2 juga nggak ada nama jurnal. Gimana sih? Nomor 2 juga nggak ada nama jurnalnya. Kenapa Pak? Nomor 2 itu hari data juga nggak ada nama jurnalnya.
Nomor 3 juga nggak ada nama jurnalnya. Gimana sih? Aduh, gitu. Mau aku perbaiki semua deh. Perbaiki itu. Ya, daftar pustakanya, Pak. Begitu. Udah yang lain lagi, yang lain ya. Iya, Pak. Perbaiki ya. Mana sih kemarin udah busa-busa udah ngasih tahu tuh ke teman-teman lain. Ya. Ke temanmu lain tuh. Tuh. Perbaiki dulu. Ya, Pak. Baik, Pak. Ini saya tutup ya, Pak. Tutup. Ya udah, makasih banyak, Pak. Iya. Yang lain, aku cukup lama juga. Yang lain mana yang lain? Pak, saya mau ini aja Pak, mau ngasih info aja. Kalau misalkan kemarin kan terima kasih udah tanda tangan skripsi dari bab 1 sampai bab 3. Nah, saya mau minta tolong Bapak Sparta lagi Pak buat tanda tangan yang formulir itu. Kenapa kamu kirim kemarin tuh? Satu tunggu itu saya lupa bilang ke Mbak Devita. Jadi baru dikirim formnya tadi pagi. Jadi tadi siang baru saya kirim email Bapak lagi. Kalau kalimat bagus sih gini, jangan kalimatnya misal Pak tolong tangani ya Pak, jangan gitu dong. Pak mohon izin Pak. Iya, itu sudah selesai. Jadi mohon bantuan Bapak untuk ACC Pak, itu aja. Iya Pak, tadi saya email kok ke Bapak. Udah nanti info saya aja. Oke. Apalagi tanya. Saya izin. Iya, ini saya lihat emailnya ya. Oke. Nanti mengajar. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke. Siapa lagi? Maaf Pak, nanti yang revisi daftar pustaka langsung kirim ke email Bapak atau gimana Pak? Jangan dulu, zoom dulu, jangan. Zoom dulu. Oh ya udah, minggu depan ya Pak? Zoom dulu. Soalnya satu tuh, nggak bisa saya tapak kamu harus ada kamu tuh. Oh iya, baik Pak. Ya sampai selesai. Sini pustaka ini ngaco nih, yang saya udah tahu email sebelumnya pernah ngaco tuh, udah pustaka bikin. Jadi saya percaya aja kamu bisa, itu berantakan tuh. Nggak mau lagi saya. Nggak mau percaya gitu aja tuh, harus zoom lagi. Baik Pak. Udah. Berikutnya siapa lagi? Masih banyak Pak. Saya izin ya, boleh Pak? Iya. Ya, makasih Pak. Berikutnya siapa lagi itu? Izin saya screen ya Pak. Cepat. Ini apa nih? Skripsi itu apa nih? Seminar akuntansi Pak. Iya. Kemana? Ini teknisnya jangan tanya ke saya lah. Ini teknis kamu udah olah datanya belum? Jangan tanya teknis ke saya ini. Udah olah datanya udah. Halo? Dia mati. Halo? Iya Pak Sparta. Ini kamu olah datanya sendiri. Nanti udah hasil tunjukin ke saya. Jangan mentah kayak gini kasih ke saya nih. Lama waktunya. Oh iya baik Pak. Soalnya kemarin kita baru nambahin sampel yang tahun 2017 itu Pak. Ya, terus kemarin sempat terkendala download aplikasinya gitu Pak. Jadi tadi kan baru ikut pelatihan. Nah nanti insya Allah malam kita mau olah data Pak. Olah datanya. Jadi kamu olah datanya langsung sumpah 4 aja. Nanti baru kasih ke saya ya. Baik Pak. Masalah teknis itu urus sendiri aja ya. Teknis itu kan lama waktu nggak bisa. Lama waktu di sini ya. Kamu ikut aja olah data tuh, kamu susun kalimat bab 4 kayak sesi tadi itu. Udah baru ke saya ya. Sama pusakanya itu lengkap, udah pusaka juga ya. Udah pusaka benar bikin ya. Iya baik Pak. Kapan terakhir dikasihkan ke seminar tuh? Konferensi EBS kapan terakhir yang full tag-nya? Oh, kalau di itu masih Juli Pak. Berapa? Kalau untuk tanggalnya? Terakhir kapan diserahkan, di-upload kapan yang lengkapnya? Full tag kapan? Bentar ya Pak. Bentar Pak. Kapan yang terakhir? Di 6 Juli Pak kayaknya. 6 Juli terakhir uploadnya. Full papernya 30 Juni Pak, presentasinya yang 6 Juli. Full papernya 30 Juni ya. Udah cepat tuh ya. Udah cepat lah. Langsung kamu olah data nanti. Konsultasi saya langsung bab 4 konsultasi udah kamu susun lengkap semua. Bab 4 sama kau udah tinggal olah kamu susun aja tuh ya. Ya Pak. Baik Pak. Soal Topsaka sekalian baru ketemu saya. Iya, baik Pak. Ya. Jadi kalau ngabisin waktu kamu itu langsung aja kerja ya. Ya.
Oke. Iya, baik, Pak. Apa lagi nanyain? Lagi tanya nggak? Nggak ada ya? Belum ada sih, Pak. Oh, iya, itu ya. Cek, langsung kerja aja, langsung kerja terus kamu lihat contoh bimbingan saya sama jurnal saya, lihat contohnya gimana menyajikan menyusun kalimatnya ya. Jadi contoh langsung kamu kerjanya berempat begitu tugas saja ya. Berempat itu bertiga anggotanya, berempat. Berempat, Berempat. Pak. Berempat ya. Oke, langsung aja ya. Baik, Pak. Nanti, mungkin 2 minggu lagi ketemu lagi saya, 2 minggu lagi ini ya, tanggal 4 Juni ya. Ya, Tanggal baik, berapa? Pak. 2 minggu lagi berapa tuh? Jumat depan, Jumat Sabtu lagi tanggal berapa itu? 2 minggu lagi. Jumat depan sama Jumat Sabtu lagi kapan? Jumat depannya lagi tanggal 10 Juni, Pak. 10 Juni ya. Jadi udah beres semua, udah bersih itu. Tinggal saya cek-cek aja ya di Zoom-nya ya. Baik, Pak. Ya, langsung aja ya. Kalau udah nggak ada masalah, tuh tinggal kamu belajar sama teman-teman ya. Baca buku pengolahan data Ifuse yang karang siapa? Yang Wingi Winarno itu, Wingi Winarno aja. Wingi Winarno itu buku Wingi Winarno. Halo? Aku diam semua nih. Iya, Pak. Oke, buku Wingi Winarno, karang Wingi Winarno tahu? Wingi Winarno, bukunya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pakai buku itu aja, udah lengkap itu. Ikuti perintah-perintahnya. Pakai bersetuju. Iya, baik, Pak. Udah langsung aja ya. Menyusun kalimatnya, lihat aja contoh skripsi sama jurnal. Ya. Iya, baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan. 2 minggu lagi saya ya. Baik, Pak. Ya, tanggal 10 ya. Iya, Pak. Oke. Lagi mau tanyakan? Cukup, Pak. Oke deh. Cepat selesai ya, buruan cepat selesai lah. Pas 10 itu kalau kita kondisi nanti seminggu lagi selesai. Jadi tanggal 15 sudah selesai itu 15 Juni ya. 15 Juni sudah selesai ya. Baik, Pak. Ya. Jadi kamu udah selesai, kamu kirimkan jurnal net ke saya. Ya. Sama kamu upload juga di di komponen IBS itu, kasih tahu saya udah mau upload atau belum ya. Baik, Oke. Pak. Iya, oke. Oke, lagi undangan nggak ada ya? Cukup, Pak. Ya, anggota siapa tuh? Deliana, Wulandari, Liliana, Endang Setiari anggota juga. Jangan ngomong nih. Iya, Endang. Pak. Mana Endang ngomong dong Endang. Iya, Pak. Kamu ngerjakan apa? Kemarin yang nambahin sampel, Pak, 2017 sudah dibareng-bareng, Pak. Oh itu. Kalau si Fania apa? Tugasnya apa? Sama Pak, kita ngerjainnya bareng-bareng semua, Pak. Oh, bareng semua. Oh, di Ya. mana pakai Zoom? Atau di kampus? Enggak, Pak, pakai Google Meet biasanya. Ini di mana nih kamu nih? Di mana? Lagi di mana? Saya di audit di kampus, Pak. Hah? Saya di kampus, Di di kampus. auditorium. Oh, auditorium ini. Kenapa, Pak? Di auditorium ini. Iya, saya lagi ini, Pak, gladi bersih buat besok acara DPM. Acara apa tuh? Acara sidang pengesahan GBHO. Ya udah apa tuh? Garis besar haluan organisasi mahasiswa, Pak. Di ada pimpinan juga sih, pimpinan. Ya, kita ngundang pimpinan. Oh itu ya. Iya. Dua ramai di kampus, banyak datang kampus sekarang, banyak datang. Banyak, Pak. Ini juga lagi ada lomba acaranya BEM juga, Pak. Lumayan yang acara apa? datang rame. Lomba acara apa tuh? Acara kayak ada e-sport gitu. Terus tadi ada lomba make up, ada lomba tenis meja juga. Oh udah ramai ya. Dosen-dosen Iya. udah datang nggak? Dosen udah datang, dosen-dosen? Kenapa, Pak? Dosen-dosen sudah pada datang? Dosen-dosen lebih? Dosen mungkin beberapa ya, Pak. Karena ada yang hybrid juga kan angkatan 2020-2021-nya. Oh, iya. Iya bagus lah. Udah ramai, udah dibuka semua kampus, sudah semarak lagi kampusnya. AC udah nyala. Nyala, Pak? Dingin AC-nya. Dingin. Lumayan sih, Pak. Oh, lama nggak dipakai itu. Iya. Hampir 2 tahun nggak dipakai. Oh. Bagus lah. Terus kantin dibuka kantin? Kantin udah buka beberapa, toko-tokonya udah beberapa buka. Oh iya. Bagus ya. Itu pimpinan datang nggak? Pak Bu Ketua datang, Bu Titu, Pak Bagi. Hari besok, Pak. Besok dia datang ke bos. Kurang tahu sih, Pak. Kita ngundang, cuma belum tahu datang offline apa enggak. Oh itu iya. Oh, bagus ya. Terus yang si
yang pegawai datang semua, pegawai BS udah ada tempat semua. Ada sih Pak, tadi beberapa ada IT, ada teknisi juga ada. Ya bagus lah, alhamdulillah. Kemudian bukan besok udah full offline ya. Oke, makasih ya ya Fania Audrey. Yang si ngomong tuh yang si Juliana sama Wulandari, kamu jarang ngomong tuh, ini sama saya sama Indang ya. Terus yang ngomong ya. Jangan diam aja. Iya, Pak. Kan untuk latihan ngomong ya. Nanti kalau presentasi nanti dibagi tugas. Kalau misalnya mau sampaikan 4 halaman, masing-masing 1 halaman menyampaikan ya. Bergantian ya. Yang satu aja ngomongnya bergantian ngomong nanti sama rata ya. Menjelaskan itu ya. Baik, Pak. Misalnya yang siap bab 1, siap bab 2, siap bab 3, bab 4, 5, 1. Jadi ada 4 tuh. Satu orang bab 1, nanti masuk ke bab 2 si A, si B, bab 3 si C, bab 4 dan 5 itu si D gitu ya. Bagi ya. Iya, Pak. Jangan diborong 1 orang, nggak boleh ya. Terus latihan lah menjelaskannya. Jadi waktunya cuma 10 menit tuh ya. 10 menit. Jadi satu bab itu ya 2 menit jelasannya, 2 menit ya. 2 menit satu kalau 4 berarti 2,5 menit ya. 2,5 menit menjelaskan satu bab itu. 2 sampai 2,5 menit ya. Jelasinnya. Jadi kamu atur waktunya. Jadi PowerPoint-nya paling banyak 10 halaman cuman ya. 10 halaman udah judul sama kesimpulan tuh, 10 halaman ya. Jadi 10 halaman aja. Gimana kau bikin PowerPoint 10 halaman gitu. Itu. Saya ada contoh itu ya. Dan si Endang mana? Endang ini siapa nih? Endang ini? Saya, Pak, 2 device, Pak. Udah device. Oh, ini nggak ada lagi yang bimbing skripsi nggak ada lagi. Ini terakhir nih. Bimbing skripsi udah nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oh iya iya. Nggak ada, Pak. Skripsi pada nggak ada karena 6 orang sudah sempro, 2 lagi 4 sudah sempro, 2 mau sempro. Yang lama-lama sore nggak datang ya. Kalau sore susah nih. Dibikin Sabtu nggak datang, dibikin sore nggak datang. Nggak datang. Dibikin malam juga nggak datang. Ya. Padahal masih banyak, sore itu masih banyak, nggak datang nih. Ya. Yang paginya cepat-cepat. Oke, saya ucapkan itu ya, selamat ya. Supaya cepat ngerjakan ya. Dan kalau kamu Jumat besok datang aja, boleh aja sebentar ya. Ngasih tahu sampai di mana pekerjaannya. Jumat depan boleh datang aja. Ya. Oke, lagi pertanyaannya nggak ada lagi ya? Ada lagi Sudah pertanyaan? cukup, Pak. Oke, ya. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.